Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan mengenai sistem akuntansi pemerintahan pusat dengan anggota kelompok yang pertama Puan Maharani, kedua Hani Rahayu, ketiga Nadia Salsabila, 4 Ananda Marisa Sayuti, 5 Sabila Nafsa Putria Hakim, dan yang keenam itu ada Sabina Andiani. Yang pertama itu adalah definisi dari sistem akuntansi pemerintahan pusat. Sistem akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah pusat yang selanjutnya disingkat menjadi SAPP adalah rangkaian sistematik dari prosedur, penyelenggara, peralatan, dan elemen lain untuk mewujudkan fungsi akuntansi sejak pengumpulan data, pencatatan, pengiktisaran, sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada pemerintah pusat dalam rangka menghasilkan LKPP. Selanjutnya ada tujuan. Tujuan yang pertama yaitu menyediakan informasi yang akurat dan tepat waktu tentang anggaran dan realisasi yang menginformasikan aktivitas keuangan pemerintah pusat, baik secara nasional maupun instansi. Tujuan yang kedua yaitu menyediakan informasi yang dapat dipercaya tentang posisi keuangan suatu instansi dan pemerintah pusat secara keseluruhan. Tujuan yang ketiga yaitu menyediakan informasi keuangan yang berguna untuk perencanaan, pengelolaan, pengendalian kegiatan, dan keuangan pemerintah secara efisien. Tujuan yang keempat yaitu menyediakan informasi keuangan yang berguna untuk tujuan akuntabilitas dan menilai kinerja keuangan pemerintah. Tujuan yang kelima yaitu menjaga aset pemerintah pusat melalui pencatatan, pemrosesan, dan pelaporan transaksi keuangan yang konsisten sesuai dengan standar akuntansi dan praktek akuntansi yang diterima secara umum. Dan tujuan yang keenam yaitu menyeragamkan sistem akuntansi yang digunakan di lingkungan pemerintah pusat sehingga informasi yang dihasilkan dapat diyakini oleh pengguna bahwa laporan keuangan telah dihasilkan dari standar dan kebijakan akuntansi yang sesuai. Asumsi dasar yang digunakan sistem akuntansi pemerintah pusat (SAP) disusun dengan mengacu pada asumsi dasar yang terdapat dalam kerangka konseptual SAP, yaitu 1. Kemandirian entitas. Setiap unit organisasi dianggap sebagai unit yang mandiri dan mempunyai kewajiban untuk menyajikan laporan keuangan sehingga tidak terjadi kekacauan antar unit instansi pemerintah dalam pelaporan keuangan. Kemudian yang kedua, kesinambungan entitas. Laporan keuangan disusun dengan asumsi bahwa entitas pelaporan akan berlanjut keberadaannya. Dengan demikian, pemerintah diasumsikan tidak bermaksud melakukan likuidasi dan entitas pelaporan dalam jangka pendek. Kemudian yang ketiga, keterukunan dalam satuan laporan keuangan entitas. Pelaporan harus menyajikan setiap kegiatan yang diasumsikan dapat dinilai dengan satuan uang. Hal ini diperlukan agar memungkinkan dilakukannya analisis dan pengukuran dalam akuntansi. Selanjutnya ada karakteristik sistem akuntansi pemerintahan pusat. Yang pertama, ada sistem pembukuan berpasangan didasarkan atas persamaan dasar akuntansi, yaitu aset sama dengan kewajiban ditambah ekuitas. Setiap transaksi dibukukan dengan mendebet perkiraan dan mengkredit perkiraan yang terkait. 2. Desentralisasi pelaksanaan akuntansi. Kegiatan akuntansi dan pelaporan keuangan entitas dilaksanakan secara berjenjang oleh unit-unit akuntansi dan pelaporan keuangan baik di kantor pusat instansi maupun di daerah. Yang ketiga, bagan akun standar. SAPP menggunakan bagan akun standar yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan yang berlaku untuk tujuan penganggaran maupun akuntansi. Yang keempat, pemisahan fungsi BUN dan pengguna anggaran. Pemisahan fungsi Menteri Keuangan selaku BUN dan Menteri atau pimpinan lembaga selaku pengguna anggaran mempengaruhi sistem akuntansi, tugas dan fungsi penyusunan dan laporan keuangan yang dihasilkan. Selanjutnya saya akan membahas mengenai kerangka umum SAPP atau Sistem Akuntansi Pemerintahan Pusat.
Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 217 PMK 05 Tahun 2022 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintahan Pusat, pada pasal 2 ayat 3, SAPP ini terdiri atas dua, yaitu yang pertama Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Bendaharaan Umum Negara atau SABUN. Selanjutnya ada Sistem Akuntansi Pelaporan Keuangan Instansi atau disingkat dengan SAI. Nah, Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Bendaharaan Umum Negara adalah serangkaian prosedur manual maupun terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan, pengintesaran, sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan yang dilaksanakan oleh Kementerian Keuangan selaku BUN dan pengguna anggaran bagian anggaran bendaharaan umum negara BABUN. Tadi juga disinggung mengenai SAI. Nah, SAI ini merupakan serangkaian prosedur manual dan terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan, pengintisaran, sampai dengan pelaporan posisi keuangan, dan operasi keuangannya itu dilaksanakan oleh Kementerian Negara atau lembaga. Dan yang terakhir itu ada laporan keuangan pemerintahan pusat. Laporan keuangan pemerintahan pusat ini ada 7, di antaranya itu ada laporan realisasi anggaran. Yang keduanya ada laporan perubahan saldo anggaran lebih. Dan yang ketiganya ada neraca. Lalu keempat ada laporan operasional. Kelimanya ada laporan arus kas. Dan keenam laporan perubahan ekuitas. Dan yang terakhir ada catatan atas laporan keuangan. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila masih terdapat kesalahan juga kekurangan. Semoga presentasi dari kami dapat bermanfaat. Terima kasih telah menyimak sampai akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.